kali ini kita akan bahas tentang data sources. Jadi, ini masih bagian dari pembahasan tentang data warehouse arsitektur. Kemudian ini ada subbabnya tentang data sources. Oke, jadi ini ada diagram tentang data warehouse arsitektur. Kalau dilihat di sini, yang mau kita bahas di sini ada data sources, ada di layer atau tier paling awal atau yang pertama. Disebutkan kalau di sini data sources itu bisa berupa data dari IoT atau sensor, bisa juga kalau kita punya server on-premise, kemudian datanya mau dijadikan data source juga bisa. Kemudian ada juga di sini disebutkan OLTP yang dibagi oleh MySQL. Tapi sebenarnya apa sih data sources itu? Jadi yang disebut data source itu dia adalah any sources of data you can retrieve. Jadi data apapun yang bisa didapatkan atau ditemukan itu bisa jadi data source gitu. Uh, Kalau misal si company-nya ini punya CRM atau pakai IoT device bisa jadi data source. Kemudian misal punya internal tools gitu yang dibuild sama tim engineer-nya, terus mungkin outputnya CSV atau Excel bisa juga jadi data source gitu. Atau mungkin pakai OLTP database, jadi copy OLTP database di mirror ke uh, OLAP-nya bisa jadi data source atau di dump ke data lake-nya bisa jadi data source juga gitu. Nah, karena bentuknya macam-macam atau source-nya dari berbagai macam nih, dia tuh bentuknya bisa jadi structured, bisa juga semi structured atau bahkan unstructured data gitu. Nah, karena bisa jadi bentuknya unstructured data di uh, mostly messy data that requires cleansing gitu. Jadi kebanyakan datanya masih kotor gitu dan perlu cleansing lagi. Jadi karena datanya raw data langsung dari source-nya gitu ya. Jadi mungkin masih perlu untuk dilakukan cleaning lagi sampai akhirnya datanya bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Nah, tadi kalau di data source disebutkan data source tuh bisa jadi source-nya macam-macam gitu ya. Mulai dari OLTP, terus mungkin punya CRM atau IoT atau bahkan pakai database yang NoSQL kayak Redis atau MongoDB. Source-nya bisa banyak nih gitu. Nah, kalau mau melakukan analisis tapi source-nya banyak, itu jadi susah ya. Mau akhirnya ada nih ditemukan namanya data lake. Di data lake itu kalau di data warehouse arsitektur dia ada di layer kedua setelah data sources. Jadi ya, di data source kita bisa punya multiple sources gitu. Kemudian dari sources yang banyak ini yang kita punya semuanya bisa di-dump ke data lake gitu. Jadi supaya kita nanti kalau mau integrasi antar sources itu jadi lebih mudah gitu. Semuanya di-dump ke data lake. Jadi pembahasan data lake ini kita pernah akan bahas apa itu data lake, kemudian bahas juga tentang 5V di data, kemudian kenapa kita harus pakai data lake, dan yang terakhir ada storage option di data lake. Oke, Mas, yang pertama apa itu data lake? Itu adalah this is where you store pretty much everything. Jadi data lake itu adalah tempat kita bisa nyimpan semua data kita. Jadi kalau di data source tadi sebut kita punya banyak multiple sources gitu ya, punya banyak source. Nah, di data lake ini dari banyak source yang kita punya tadi bisa dijadikan satu di data lake ini. Gitu. Kemudian bisa jadi structured atau semi-structured atau bahkan unstructured, image, log, semuanya bisa masuk ke data lake. Jadi data lake ini bisa menerima semua bentuk atau jenis data. Sangat fleksibel jadi si data lake ini. Kemudian si data lake become your single store of data. Jadi dari disebutkan tadi uh, dari kita punya multiple sources, jadi di-dump semua ke data lake gitu. Jadi akhirnya punya single store of data. Kemudian data is in raw form, no transformation is done at this stage. Jadi di
layer data lake ini datanya masih raw, bentuknya masih mentah dari sources tadi. Kita punya banyak sources di dalam semua ke data lake, jadi datanya masih mentah terus belum ada transformasi di stage ini. Oke, selanjutnya, since storage in cloud is no longer expensive these days, you can store pretty much everything. Jadi karena penyimpanan cloud storage itu sekarang ini relatif lebih murah ya kalau dibanding sama on-premise, itu kita bisa memungkinkan kita untuk menyimpan semua data yang ada di data source kita untuk di-dump ke data lake-nya kita, gitu. Jadi bisa jadi kita punya data yang mungkin saat ini kita belum tahu nih mau dimanfaatkan untuk apa atau nanti mau dianalisis seperti apa, tapi bisa untuk disimpan dulu datanya daripada hilang gitu kan, bisa disimpan dulu di data lake gitu. Kemudian you only use what is important via ingesting data to your data warehouse or any other layer. Jadi karena kita udah ngamanin semua data yang kita perlukan, akhirnya nanti data yang masuk ke data warehouse-nya kita itu merupakan data yang kita mau atau yang kita perlukan aja gitu. Jadi bisa jadi ada data yang dari sources nggak sampai ke data warehouse karena ketika di-dump ke data lake, kemudian kita seleksi ternyata dia kayaknya nggak perlu-perlu amat deh sekarang buat masuk ke data warehouse. Kita keep dulu di data lake sebelum uh, kita teruskan ke data warehouse gitu. Mungkin nanti kalau suatu saat datanya diperlukan di level data warehouse bisa kita tarik dari data lake gitu. Oke, selanjutnya you don't override anything, just keep on adding new data. Jadi karena penyimpanannya harganya relatif lebih murah, itu jadi kita bisa nyimpan apapun, kita nggak perlu override data, kita tambah aja data baru gitu. Kemudian yang terakhir, also give you better data governance. Jadi karena sekarang kita cuman punya satu source data, semua data dari data source masuk ke data lake, jadi untuk governance-nya jadi lebih mudah gitu. Dan providernya itu mereka punya ini, kita bisa atur batasan pengguna tuh hak aksesnya seperti apa. Itu jadi kita bisa menentukan siapa-siapa saja yang bisa melakukan perubahan di data lake-nya kita. Oke, sekarang kita bahas tentang 5V di data. 5V itu kayak 5 karakteristik data gitu. Biasanya berhubungan sama data big data gitu. Terus kenapa kita perlu belajar ini? Supaya bisa jadi dasar pengambilan keputusan kita untuk bikin data arsitektur kita. Jadi 5V itu meliputi volume, velocity, variety, veracity, dan value. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari volume. Jadi volume seperti namanya, volume data. Jadi bahas tentang gimana besarnya data kita gitu. Karena itu nanti berhubungan dengan penyimpanan ya, masih berhubungan storage terus biaya yang kita keluarkan untuk menyimpan data di data lake atau data warehouse seperti itu. Terus apabila kita udah punya banyak volume data gitu, mungkin mikirnya selanjutnya adalah ke velocity. Jadi datanya udah banyak, kita mau akses nih, kita mau query gitu. Query-nya pasti cari di banyak data atau uh, ya data yang kita punya tadi udah gede gitu kan. Terus mau cari mungkin kecepatannya jadi berkurang gitu. Jadi gimana kita pastikan punya sistem yang velocity-nya tetap tinggi meskipun datanya kita gede gitu. Kemudian selanjutnya ada variety atau apa ya, varietas gitu, keberagaman data, different type of data. Jadi keberagaman data kita itu seperti apa gitu. Keberagaman data ini nanti bisa jadi menguntungkan untuk kita, di mana kita mungkin nanti di level data warehouse tuh akan melakukan analisis data. Kemudian analisis ini akan lebih oke kalau kita punya multiple sources gitu. Jadi untuk melakukan analisis tuh bisa dilihat dari berbagai dimensi gitu. Jadi itu akan lebih dimudahkan atau lebih menguntungkan kalau kita punya banyak varietas data. Gitu. Kemudian selanjutnya ada veracity. Veracity di sini level of trust of data. Veracity itu merujuk ke kualitas datanya.
Jadi kita percuma kalau punya banyak varietas, banyak data, tapi ternyata datanya nggak bisa dipercaya atau datanya nggak berkualitas gitu. Kemudian yang terakhir ada value. Nah, value data tuh gimana kita mengolah data supaya jadi kalau diberikan outputnya ke user tuh jadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Gitu. Baiklah, selanjutnya bahas tentang why use data lake. Kenapa kita harus pakai data lake? Dan jadi kenapa kita harus pakai data lake? Yang pertama itu, jadi data lake ini tadi disebutkan di awal bahwa penyimpanannya lebih murah, jadi kita bisa menyimpan apapun gitu. Ngedump apapun data dari source-nya kita ke data lake. Dan dia biasanya tiap provider itu memudahkan kita untuk scalability. Jadi misal package-nya kita untuk cuma nyimpen mungkin pertama awal-awal cuma butuh 500 giga gitu. Terus ternyata 500 giga udah penuh, mau scale up gitu, mau ke 1 tera, intinya sama mereka fiturnya lebih mudah gitu. Juga flexibility karena di data lake dia bisa nyimpen berbagai macam jenis data. Mulai dari yang unstructured, semi-structured, atau bahkan unstructured gitu. Bisa juga data logs, data gambar, audio, semuanya bisa masuk ke data lake. Kemudian selanjutnya, allow economic storage of files, seperti yang disebutkan tadi, harganya lebih murah untuk store data di data lake daripada kita build sendiri on-premise. Oke, selanjutnya, easier data management, karena datanya di-store jadi satu tempat, jadi untuk manage-nya jadi lebih mudah. Kemudian ada improve governance and security, ya karena tempatnya jadi satu, untuk ngaturnya jadi lebih gampang. Terus biasanya mereka menyediakan uh, pengaturan hak akses user gitu, jadi lebih mudah untuk governance-nya dan lebih aman untuk security-nya. Oke, selanjutnya data in data lake is not limited to relational or transactional data. Jadi data lake ini sangat fleksibel, dia bisa nyimpan berbagai macam jenis data, jadi nggak terbatas untuk data yang relasional. Bisa juga data dari, yang punya data dari Redis, atau punya data dari uh, MongoDB, atau NoSQL data DB yang lain gitu bisa masuk ke data lake gitu. Atau data dari IoT biasanya juga nggak teratur datanya unstructured gitu, bisa juga masuk ke data. Mau data dari API juga bisa diproses ke data lake gitu. Terus selanjutnya with data lake, you never need to move data. Jadi karena penyimpanannya murah, kita nggak perlu nge-replace datanya, jadi ditambah terus aja gitu. Kemudian selanjutnya allow easier access to perform AI and machine learning task. Kenapa jadi bahas AI sama machine learning task? Jadi uh, karena di data lake ini bisa nyimpan data yang banyak gitu, bisa dimanfaatkan oleh tim data scientist untuk memanfaatkan data ini sebagai data training yang akhirnya bisa dikonsum sama si perusahaan ini. Jadi untuk training model AI atau machine learning-nya. Gitu. Kemudian yang paling akhir ada enhanced analytics. Jadi karena kita punya banyak sources di data lake, datanya ada banyak, bisa lihat dari dimensi yang berbeda untuk melakukan analisis. Itu kurang lebih. Baiklah, selanjutnya tentang storage option di data lake. Gitu. Kita di sini bahas ada 2 brand, itu ada yang pertama service dari Google Cloud Storage dan dari AWS S3 gitu. Kalau di Google Cloud Storage ada 4 opsi yang disediakan, ada standar, ada nearline, cloudline, sama archive. Jadi tiap option yang ada di sini tuh merujuk ke waktu penyimpanannya atau berapa sering data itu diakses. Jadi kalau standarnya di Google Cloud Storage itu biasanya suitable buat data yang paling sering diakses gitu. Kemudian untuk nearline-nya itu biasanya diperuntukkan untuk data yang biasanya setidaknya mungkin 30 hari sekali dicek gitu. Jadi mungkin akan lebih cocok untuk metode backup gitu atau semacamnya. Kemudian Cloudline biasanya untuk yang up to 90 hari penyimpanan, jadi cocok juga untuk backup. Kemudian archive up to setahun itu untuk penyimpanannya. Jadi lebih
cocok untuk pengarsipan. Begitu, kemudian selanjutnya masuk ke AWS, kurang lebih sama. Jadi tiap option yang ada di sini merujuk ke pricing dan opsi penyimpanannya. Lama penyimpanannya untuk standar sama. Dia paling cocok untuk data yang paling sering diakses. Kemudian untuk intelligent tiering, dia akan mengidentifikasi sendiri di auto tiering gitu. Jadi melihat data ini berapa sering diakses, pricingnya segini, ini yang nggak sering diakses, pricingnya akan disesuaikan juga. Kemudian untuk standar sama one zone itu untuk yang 30 hari, 30 hari nggak diakses. Jadi mungkin kurang lebih mirip dengan Nearline atau Faultline. Kemudian untuk Glacier dan Glacier Deep Archive kurang lebih sama dengan Outline dan Archive di Google Cloud Storage. Untuk pricing-nya tidak dibahas karena bisa jadi ya dinamis dengan tiap jangka waktu tertentu dia bisa berubah-ubah. Begitu. Oke, sebagai penutup kita bahas tentang perbedaan antara data lake dan data warehouse. Untuk data lake dari segi data structure, ini ada di data lake itu bentuknya bisa jadi structure, semi-structure, atau bahkan unstructured. Bentuknya raw dari banyak sources yang kita punya gitu. Semuanya di dump ke data lake. Sementara untuk data warehouse bentuknya biasanya kurang lebih structured, kemudian terproses dari data lake-nya kita. Jadi yang ada di data lake diproses ulang, yang dibutuhkan aja yang diambil gitu untuk masuk ke data warehouse. Gitu. Bentuknya biasanya lebih clean. Kemudian untuk users, ini di data lake digunakan oleh tim data engineer sama tim data scientist. Kalau tim data engineer ya untuk data pipelining-nya, kemudian data scientist bisa dipakai untuk menggunakan data yang ada di data lake-nya kita sebagai data training model yang digunakan untuk AI atau machine learning. Kemudian di data warehouse banyak dipakai oleh tim BI developer, BI analyst, atau tim data analyst untuk bikin analytics. Gitu. Untuk skema position di data lake biasanya pakai skema on read, sementara di data warehouse di skema on write. Selanjutnya untuk purpose-nya biasanya data lake digunakan location to store all your raw data. Jadi dia nyimpen semua raw data dari data source gitu. Untuk data warehouse, BI intelligence and reporting layer. Jadi biasanya di data warehouse lebih untuk analytics. Ini untuk menyimpan semua raw data. Kemudian dari segi storage, enable low cost storage for vast amount of data. Jadi nyimpan banyak data dengan harga yang relatif murah. Sementara untuk data warehouse can be expensive to store large amount of data. Jadi karena bisa jadi lebih expensive, lebih mahal nih. Jadi data yang bisa masuk ke data warehouse tuh nggak sembarangan. Jadi ada proses buat transform dulu dari data lake ke data warehouse. So, sehingga yang masuk ke data warehouse itu data yang bentuknya lebih clean. Oke, saya rasa selesai nih pembahasan kita hari ini. Terima kasih.